Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda terima kasih kita, sebagai tanda ucapan kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dan segala-galanya yang Allah berikan kepada kita, kiranya dapat kita manfaatkan ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriring salam, marilah sama-sama kita ucapkan dan kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada seluruh para sahabatnya, seluruh pengikutnya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, terutama jamaah Masjid Al-Hasra yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak terasa, pada malam hari ini kita telah sampai ke malam yang ke-26 dari Ramadan kita, tahun 1441 Hijriah. Berarti kita sudah berada pada penggalan ketiga dari penggalan-penggalan Ramadan itu, yang terdiri dari 3 penggalan. 10 yang pertama adalah penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah, sementara 10 yang kedua Allah hadiahkan kepada kita keampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 yang terakhir atau penggalan yang terakhir, kita sampai kepada hadiah Allah yang sangat-sangat kita rindukan, yang sangat-sangat kita harapkan, yakni itqun minan nar, terlepasnya kita dari siksaan api neraka. Di dalam penggalan yang ketiga ini, penceramah ingin menyampaikan hal-hal yang perlu kita hayati dan perlu kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita, terhadap anak-anak kita, terhadap cucu-cucu kita, yakni adalah untuk membangun dan mengembangkan keluarga dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah yang khatib bacakan, yang penceramah bacakan tadi adalah terdapat di dalam surat Al-Bayyinah. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin
hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Arti pengertian bebasnya adalah tidak aku suruh kalian untuk melaksanakan beribadah dan mengabdi kepadaku kecuali hanya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Ibadah itu diantaranya adalah mendirikan salat dan membayar zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang perlu kita pahami di sini adalah makna daripada ibadah. Kalau di dalam ayat tadi Allah menjelaskan minimal dua besar daripada ibadah kepada Allah adalah mendirikan salat dan membayarkan zakat. Itu kedua-duanya termasuk ke dalam kategori ibadah mahdah. Sementara agama kita mengajarkan secara garis besar ibadah itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah ibadah mahdah, sementara yang kedua adalah ibadah ghairu mahdah. Untuk itu kira-kira termasuk ke dalam kategori ibadah apa untuk bisa membangun dan membangkitkan keluarga kita secara tulus dan ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali perbuatan kita ini, aktivitas kita ini termasuk ke dalam golongan ibadah ghairu mahdah. Walaupun dia termasuk ke dalam golongan ibadah ghairu mahdah, dia bukanlah merupakan ibadah yang tidak penting, akan tetapi dia termasuk ibadah yang penting yang bisa mendukung dan bisa menyempurnakan makna daripada ibadah mahdah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah kewajiban kita terhadap anak-anak kita, kewajiban kita terhadap keluarga kita di dalam mendidik dan menuntun serta membina mereka, baik mendidik mereka secara keilmuan umum ataupun apalagi mendidik mereka secara keilmuan agama yang akan mereka laksanakan dalam bentuk-bentuk ibadah sehari-hari. Ini adalah kewajiban dari bapak dan ibu terhadap anak-anaknya, kewajiban dari bapak guru terhadap murid-muridnya untuk bisa membangun keluarga secara tulus dan ikhlas. Hadirin rahimakumullah, makna ikhlas adalah tidak ada harapan, tidak ada yang kita nanti kecuali yang kita harap dan yang kita nanti semata-mata apa yang dibalas dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pembalasan itu secara tunai barangkali di dunia dari hasil karya-karya kita ataupun pembalasan dari Allah nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh umpamanya kita mendidik dan menuntun serta menuntun anak-anak kita, keluarga kita dengan tulus dan ikhlas. Di antaranya dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut, dengan sikap-sikap positif di hadapan mereka, sehingga ucapan kita, sikap dan perilaku kita yang mereka contoh dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pula menjadi sikap dan perilaku mereka di dalam pergaulan dengan teman-temannya di luar sana. Kemudian setelah itu, dari pendidikan agama, pendidikan akidah, pendidikan budi pekerti yang kita berikan kepada anak-anak kita secara tulus dan ikhlas, maka dia akan menjadikan anak-anak yang sopan, menjadikan anak-anak yang santun, anak-anak yang patuh terhadap kedua orang tuanya, anak-anak yang patuh terhadap perintah-perintah Allah, anak-anak yang taat dan patuh terhadap bapak dan ibu gurunya, sekalipun mereka bukan berada di hadapan ibu bapaknya, sekalipun mereka bukan berada di hadapan ibu bapak gurunya, akan tetapi butir-butir yang diajarkan oleh kedua orang tuanya, butir-butir yang diberikan dan disampaikan oleh bapak ibu gurunya dalam bentuk ibadah dia laksanakan sekalipun dia di pembelakangan. Insya Allah mereka akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Sudah jelas apa yang akan kita nikmati ketika hidup di dunia
adalah pembalasan dari anak-anak kita, pengabdian dari anak-anak kita, pengabdian daripada keluarga kita secara positif dan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah anak-anak yang seperti ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu dia akan menjadi pendukung dan akan menjadi pendorong kelak kita di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan segala kewajiban kita, segala tanggung jawab kita terhadap anak-anak dan keluarga kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil barangkali banyak para ulama menyampaikan kepada kita, para kiai-kiai menyampaikan kepada kita, tidak mustahil anak yang soleh dan soleha karena dibangun dan dididik secara tulus dan ikhlas oleh kedua orang tuanya, nanti di saat kepastiannya masuk ke nerakanya ya Allah, ke nerakanya Allah, maka anak itu akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mau masuk ke dalam surga kalau bukan bersama kedua orang tuanya. Ini adalah nikmat yang akan kita terima nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita manfaatkan kesempatan dan waktu ini, apalagi kita sudah berada di penggalan ketiga Ramadan tahun ini. Ramadan adalah salah satu ibadah yang mendidik kita, ibadah yang mengajarkan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah dengan penuh tulus dan ikhlas kepada Allah. Karena ibadah puasa lah ibadah yang tidak akan diketahui oleh orang lain, ibadah yang tidak diketahui oleh keluarga dan sekeliling kita, akan tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ibadah puasa mengajarkan kita kepada diri kita untuk beribadah dengan tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan kita melaksanakan dalam mendidik dan membangun anak-anak kita sebagai generasi penerus ke depan. Kita juga penuh dengan tulus dan ikhlas sebagaimana kita melaksanakan ibadah puasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itulah yang dapat penceramah sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan dapat mencerahkan hati kita, mencerahkan perasaan kita. Semoga generasi kita yang terdiri dari anak-anak dan cucu-cucu kita, yang terdiri daripada murid-murid dan mahasiswa kita, untuk menjadi generasi mendatang, menjadi generasi emas harapan bangsa dan negara, dan harapan dari Allah Subhanahu wa taala menjadi keluarga yang saleh dan salehah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah yang kiranya mudah-mudahan dapat kita pahami. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.